Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita memulai pagi hari ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dialah yang selalu menyertai hidup kita. Dialah yang selalu menuntun setiap langkah kita. Mari kita teduhkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, nama-Mu indah, Kau yang kami cinta, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Kami mau selalu memuji-Mu dalam hidup kami Bapa. Syukur atas tuntunan-Mu Tuhan. Kami bisa melewati hari demi hari bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita katakan, Yesus Kau sungguh baik. Benar Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik. Nama-Mu indah. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. Mari kita memuji Dia Allah yang besar. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku mau sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu Kau saja Tuhan. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau saja yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak kami sembah, Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kau baik Bapa. Kasih-Mu kami rasakan. Kau selalu bersama kami, Yesus. Kau yang menuntun langkah kami. Takkan Kau biarkan kami sendiri. Kau yang memegang hidup kami Tuhan. Dengan apakah kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan? Hanya dengan puji-pujian, ucapan syukur kami bagi Engkau Tuhan. Kaulah yang menyertai kami dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Selalu mengajari kami untuk tetap berpegang teguh pada Engkau Tuhan. Allah sumber kekuatan kami, Allah sumber segalanya. Terima kasih Tuhan. Dengan mata kami melihat penyertaan-Mu nyata dalam setiap kami Tuhan. Hari semakin hari, mungkin tidak semakin baik Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup di dalam kami. Kau yang menuntun kami kemarin, Kau yang menuntun kami saat ini dan selamanya Tuhan. Oleh karena itu kami bawa hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau selalu naikkan syukur kami bagi Engkau. Sebab kasih setia-Mu Tuhan selalu baru setiap pagi. Kau yang menuntun kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, syukur, syukur. Terima kasih. Biarlah anugerah-Mu menuntun setiap kami Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu Bapa. Biar hati kami terus berpaut hanya kepada Engkau, sumber kekuatan kami. Penyertaan-Mu segalanya bagi kami Tuhan.
bukan kuatku, oh, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Semua anugerah-Mu, anugerah-Mu, ya Bapa, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan kekuatanku, bukan karena kekuatan, hanya Engkau Tuhan. Anugerah-Mu, Kau saja Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kau sumber kekuatanku, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pada umumnya orang berpendapat bahwa setelah kematian tidak ada apa-apa lagi. Tidak berasa, tidak ingat apa-apa. Nah, pengertian seperti ini kelihatannya tidak berbahaya, padahal itu sangat berbahaya. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan dalam hidup kami untuk mengenal Engkau lebih jauh. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya pagi ini akan mencerahkan setiap kami dan membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika seseorang punya pengertian yang tidak tepat, maka hidupnya juga tidak tepat. Karena semuanya saling terkait, saling terintegrasi. Itulah sebabnya kita harus memiliki mindset yang benar kalau mau hidupnya jadi benar. Ya. Kalau orang berpendapat bahwa setelah kematian tidak ada apa-apa lagi, tidak sadar, tidak ingat, maka ia selama hidupnya jadi sembrono. Bahkan bukan hanya sembrono, bisa jadi suka-suka sendiri, tidak takut melakukan kejahatan. Toh nanti nggak berasa, nanti nggak ingat gitu. Ya. Ini mengerikan. Jangan sampai terjadi hal seperti ini di kalangan umat yang mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Mengapa demikian? Sebab Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita bahwa setelah kematian itu manusia tetap sadar. Yang sadar tentu bukan tubuh fisiknya. Kalau tubuh fisiknya kan pergi ke kubur. Dikubur di tanah atau dikremasi. Tubuhnya tidak berasa. Tapi jiwa dan roh itu masih berasa loh, saudara. Kita tahu dari kisah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus sendiri, saudara. Ya,
Coba kita baca Lukas pasal 16. Di Lukas pasal 16 ini semuanya jelas, Saudara. Kalau yang mengatakan adalah manusia biasa, ya kita tidak percaya. Tapi kalau yang mengatakan ini adalah Tuhan yang datang dari surga, maka kita harus serius. Kan begitu. Ya. Coba kita baca. Lukas pasal 16 mulai dari ayat ke berapa ya? 16 ayat 22. Oke, ayat 19, mulai ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ini yang mengisahkan ini Tuhan Yesus sendiri. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Jadi ini pengemis sudah kelaparan, saudara. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Dijemput oleh para malaikat, saudara. Nah, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Ini dikisahkan bahwa orang kaya ini menderita di alam maut. Sudah mati, bro. Ya. Nah, tentu saja yang dimaksud ini bukan tubuhnya, tapi jiwa dan rohnya. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tentu ini bukan melihat dengan mata jasmani, sebab mata jasmani orang ini kan sudah mati. Jadi ini merupakan ilustrasi yang digambarkan Tuhan Yesus bahwa orang kaya itu meskipun sudah mati tubuhnya, ia masih merasakan, nah itu adalah jiwa dan rohnya. Dan ia tahu bahwa tempat itu sangat menyakitkan, menderita, sementara Lazarus pasti tidak menderita. Ya. Ayat 24. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Saudara ingat, ini dunia roh. Tubuhnya sudah dikubur. Ini suatu gambaran bahwa ia sangat menderita kesakitan juga. Ya. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Ini jelas ya, saudara ya. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Nggak mungkin ada solusi lagi kalau sudah mati. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Nggak bisa, saudara. Dunianya beda. Alam maut dan Firdaus itu beda. Dan itu pun sudah final. Tidak ada evaluasi ulang, tidak ada penghakiman ulang. Ya. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Saudara bayangkan, orang kaya yang jahat ini, ia masih ingat saudaranya. Jadi ia minta Lazarus untuk memberitahu saudara-saudaranya yang masih hidup, supaya tidak mengalami hal yang sama. Artinya orang kaya ini masih, rohnya ini masih mengingat dan masih merasakan. Ya. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Asumsinya orang kaya ini begitu. Kalau ada orang yang datang dari dunia orang mati kan lebih serius nih. Itu, ya. Kata Abraham kepadanya ayat 31.
Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, tidak mendengarkan kitab suci yang ada, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara bisa bayangkan nggak kalau ada utusan dari dunia orang mati untuk menginjili orang yang masih hidup? Nggak mungkin orang bertobat, malah orang lari ketakutan. Sedangkan di dunia sudah ada kitab suci, sudah ada hamba-hamba Tuhan. Jadi setelah manusia mati, manusia itu tetap sadar, saudara, jiwa dan rohnya. Tubuhnya, fisiknya secara fisik mati, hilang, tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada kesadaran dalam tubuh fisiknya. Tapi jiwa dan rohnya masih merasakan, masih ingat, masih bisa kesakitan di dunia roh. Ini peringatan buat kita semua, agar selama kita hidup ini, jangan seperti orang kaya yang bodoh itu. Kalau engkau kaya, gunakan kekayaanmu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau engkau nggak kaya, juga sama, gunakan hidupmu itu untuk Tuhan. Jangan berbuat dosa. Ini mengisahkan bukan berarti orang kaya itu lebih sulit masuk kerajaan surga dibandingkan orang miskin, bukan. Orang kaya kalau hatinya tidak tertambat pada hartanya, ya masuk surga juga. Orang miskin yang hatinya tertambat pada dunia ini ya sama masuk neraka juga. Ya. Jadi hendaknya pelajaran ini menyadarkan kita bahwa wah, kita masih sadar loh nanti. Mengerikan kan? Di balik kubur kita masih sadar jiwa dan rohnya untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup. Oleh sebab itu, betapa suci dan salehnya kita harus hidup sekarang ini. Apa gunanya kita curang, untung cuma seberapa dunia ini, tapi menderita kelak di alam maut. Tidak berharga untuk dilakukan. Mendingan kita hidup benar, jadi berkat. Kan begitu. Kita mati pun, kenangan akan kita jadi berkat bagi banyak orang. Roh kita, jiwa kita bersama dengan Tuhan di pangkuan Abraham. Amin ya saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya firman Tuhan yang disampaikan dengan benar dan dimengerti dengan benar dan dilakukan dengan benar akan sangat berdampak dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk GMM, Gereja Mula-Mula, juga untuk seluruh pelayan Tuhan, juga untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati semua tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Semuanya. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.